Hai, Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, selamat hari Senin. Selamat beraktivitas kembali setelah weekend. Biasanya leha-leha nih di weekend atau jalan-jalan keluar rumah gitulah ya. Jadi sekarang pasti hari Senin itu udah gerabak-gerubuk lagi menjalani aktivitas seperti biasanya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Karena biasanya kalau weekend ada pas suami di rumah, pastilah pas suami itu bantu-bantu ya ngerjain pekerjaan rumah. Jadi kita agak lebih santai gitu di waktu weekend. Nah sekarang udah kembali lagi nih di hari Senin sampai Jumat. Jadi yuk kita semangat-semangat lagi untuk menjalankan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, ngomong-ngomong weekend kemarin teman-teman ada nggak nih yang belanja ke pasar untuk stok bahan makanan di kulkas untuk seminggu? Biasanya kebanyakan ibu-ibu tuh memanfaatkan waktu weekend ya untuk ke pasar, untuk belanja-belanja, untuk stok bahan makanan. Karena buat ibu-ibu yang mungkin suaminya liburnya di weekend itu tuh ya cuma bisanya hari itu aja gitu. Kalau aku tuh untuk belanja mingguan tuh nggak selalu di weekend sih, karena aku belanja tuh nunggu suami aku libur. Suami aku tuh liburnya nggak selalu di weekend, bisa di hari biasa atau nggak di weekend. Jadi sebisanya atau seliburnya suami aku aja belanjanya tuh. Untuk food prep sendiri, aku mau tanya sama teman-teman semua, ada nggak dari teman-teman di sini yang males-malesan untuk food prep? Kalau ada berarti sama-sama kayak aku nih. Aku kadang memang suka males gitu ya untuk food prep karena kan memang membutuhkan waktu yang lama ya, capek gitu untuk food prep. Tapi nggak enaknya kalau kita menunda-nunda food prep atau nggak menjalankan food prep tuh ada efek atau ada dampak yang nggak baik nih sama keuangan kita. Apa yo? Udah tahu kan pastinya. Jadi kita tuh bisa lebih boros loh teman-teman kalau kita tuh menunda-nunda untuk food prep gitu. Contohnya kayak kemarin, aku tuh kemarin belanja ke pasarnya tuh kan malam. Nah videonya tuh udah aku share loh, ada di video sebelum video ini. Jadi kalau teman-teman yang belum lihat video aku, waktu aku lagi belanja ke pasar, bisa langsung aja cek videonya ada di bawah ya. Mungkin teman-teman ada yang mau lihat juga situasi pasar di malam hari tuh kayak gimana, jadi langsung aja cek videonya ada di bawah. Nah baik lagi deh, kebanyakan promosinya nih aku nih. Jadi kemarin kan aku belanjanya tuh ke pasar malam-malam. Pulang dari pasar tuh udah capek kan, udah ngantuk juga. Sebenarnya sih belum ngantuk, cuma udah capek lah gitu, udah waktunya istirahat malam-malam tuh. Kayaknya sih sekitar jam 9-an gitu sampai rumah. Nah, aku nggak langsung food prep teman-teman. Jadi sayur-sayurannya tuh langsung aja aku masukin ke dalam kulkas. Aku masukin semua berserta kresek-kresek dari pasarnya itulah. Aku masukin semua ke dalam kulkas. Tapi nggak untuk protein hewan. Aku kemarin kan beli ayam, beli ceker sama dada ayam gitu. Bukan dada, paha paha ayam. Itu sih aku cuci dulu baru nanti aku masukin ke kulkas karena kan kotor ya, dia banyak bakterinya, jadi aku cuci bersih dulu baru aku masukin ke kulkas. Nah, karena udah capek di malam itu jadi aku menunda, aku baru food prepnya itu besok harinya, bukan pagi-pagi aku food prepnya teman-teman, bukan. Niat awalnya sih mau bangun pagi nih, pagi-pagi harus langsung food prep gitu, abis sholat terus ngerjain yang lain lah, ngurusin suami berangkat kerja gitu, aku mau langsung food prep. Nyatanya enggak dong, aku males gitu, ntar aja deh food prepnya, ntar aja tiba-tiba anak aku udah bangun terus ngurusin anak-anak dulu terus masak dulu gitu ya. Dan akhirnya food prep aku tuh terbengkalai sampai aku tuh baru ngerjain atau baru food prepnya itu di sore hari. Dan ternyata setelah aku food prep, ada bad news. Aku lagi bersihin sayurannya, ada beberapa sayuran yang ternyata udah busuk. Kayak tadi pokcoy. Pokcoy itu udah agak-agak busuk sebagian karena memang nggak aku langsung rapihin gitu ya. Setahu aku, sepengalaman aku kalau untuk pokcoy kayak gitu tuh biasanya batangnya itu loh, bonggolnya itu yang bisa bikin cepat busuk. Makanya tadi tuh lebih banyak sih bonggol-bonggolnya gitu yang busuk, terus dia menyebar gitu ke daun-daunnya. Mungkin salah satu penyebabnya juga sayurannya nggak terlalu segar kali ya pas waktu aku lagi beli, jadi mempercepat proses pembusukannya gitu.
Jadi karena banyak yang busuk, otomatis aku buangkan. Niat hati food prep atau belanja mingguan mau berhemat gitu. Tapi nyatanya karena banyak yang kebuang, bukannya berhemat malah jadi boros kan. Meskipun nggak seberapa sih kebuangnya, tapi lumayan juga buat aku. Yang tadinya pokcay itu bisa untuk sekali masak sayuran gitu. Tapi ternyata kan jadinya sedikit nih yang aku dapetin. Nggak cukup dong untuk sekali masak aja gitu. Jadi harus beli tambahan sayur lain untuk tambahannya gitu. Seperti itu pengalaman aku. Begitupun sama misalkan aku menunda-nunda food prep. Misalkan nih sayuran aku tuh udah habis banget, cuma aku males ke pasar, males food prep. Otomatis beli misalkan beli di warung sayur dulu, beli eceran lah gitu ya bisa dikit tuh di warung sayur. Atau enggak, kalau kalau cuma beli di warung sayur sih nggak apa-apa lah gitu. Harganya nggak terlalu jauh beda gitu. Tapi kalau yang lebih parahnya tuh kalau kita beli makan di luar. Itu tuh berasa banget tuh teman-teman. Sekali beli makan, contoh beli gado-gado deh. Aku tuh seringnya beli gado-gado kalau lagi malas masak ya. Beli gado-gado satu bungkus itu 15.000 untuk sekali makan aja, untuk aku sama suami aja gitu. Biasanya kita satu bungkus tuh cukup berdua gitu. Tapi belum termasuk anak-anak kan, itu udah 15.000 untuk aku aja berdua. Misalkan anak-anak makannya apa ayam nih, ayam fried chicken gitu. Ambil contoh 10.000, artinya udah habis 25.000 kan untuk hari satu kali makan aja, untuk makan siang aja. Belum lagi untuk makan malamnya, pasti ngeluarin lagi kan, ngeluarin uang lagi. Misal beli nasi goreng, itu habislah 15.000 untuk nasi goreng aku, terus anak-anak, contoh lah nasi goreng juga lah ya 30.000. Artinya dalam satu hari tuh udah habis berapa tuh? 55.000. Tapi kalau kita ke pasar itu tuh bisa jauh lebih hemat kan. Ke pasar tuh aku biasanya sih kalau range harga aku setiap harinya masak tuh palingan habis 20 sampai 30.000 aja tuh untuk satu hari, satu kali masak gitu. Maksudnya untuk satu hari masak gitu, satu hari makan gitu maksudnya. Jadi dari makan siang sama makan malam tuh cukup 30.000 gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Kira-kira biaya makan teman-teman kalau masak sendiri ya, cukup nggak 30.000 dalam satu hari? Aku rasa cukup ya. Itu kalau kita makannya standar ya, yang nggak terlalu mewah-mewah banget, nggak yang daging setiap hari gitu. Kalau makannya daging sih aku rasa 30.000 kurang gitu. Cukup sih sebenarnya, tapi dagingnya tuh dapetnya sedikit. Ya udah nih, kayaknya video aku ngomongnya ngelantur, nggak ngebahas tentang cara aku nyimpan sayur, tapi ngebahas tentang dampak dari kalau kita males-malesan atau nggak menjalankan food prep. Jadi aku mau ingetin ke teman-teman lagi, mau memberikan semangat dan motivasi. Ayo kita sama-sama kita belajar food prep, sama-sama kita menerapkan food prep biar kita tuh bisa hidup lebih hemat. Karena hidup kan bukan cuma sekedar untuk makan ya teman-teman, tapi kan makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan gitu. Bener nggak? Aku takut salah ngomong nih, takut kebalik gitu. Karena banyak banget sih kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita bisa berhemat untuk urusan makan ya alhamdulillah sekali, itu jauh lebih baik gitu kan ya teman-teman. Ini video aku udah mau selesai, tinggal sedikit lagi aku food prepnya. Memang minggu ini aku tuh food prepnya nggak terlalu banyak, belanja mingguannya tuh nggak terlalu banyak, karena aku belanjanya pun malam, jadi kayak nggak terlalu banyak yang buka gitu. Kemarin aku sempat beli pisang juga, ini tuh pisangnya aku beli 5.000, dapetnya tuh banyak banget, dan ini tuh sebenarnya udah kemakan sedikit gitu loh. Nggak sedikit, lumayan juga sih. Pas paginya tuh aku bikin sarapan pisang goreng gitu, terus ini sisanya gitu. Lumayan banget sih, ini aku sering banget beli pisang-pisang kayak gini, pisang yang murah harganya 5.000. Menurut aku nggak apa-apa aku beli pisang yang kayak ginian aja. Sebenarnya pisangnya tuh nggak busuk, ini pisangnya tuh bagus gitu, cuma memang dia rontok aja dari tangkai-tangkainya, makanya dijual murah. Ya udah, ini udah selesai semua food prep aku. Tinggal nanti dimasukin ke freezer aja atau chiller untuk sayur-sayurannya gitu. Jadi cukup sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.